Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Cencenatus Mangidi dari kelas 9A ingin menjelaskan bab 2 tentang literasi finansial. Pertama-tama, apa itu literasi finansial? Literasi finansial merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami dan mengelola keuangan dengan efektif. Hal ini meliputi pengetahuan tentang anggaran, tabungan, investasi, dan pemahaman mengenai berbagai produk keuangan seperti pinjaman, asuransi, dan reksadana. Pemahaman literasi finansial yang baik membuat Anda mampu mengatur keuangan pribadi dan keluarga dengan bijak dan dapat menghindari resiko keuangan di masa mendatang. Selanjutnya, pentingnya literasi finansial. 1. Meningkatkan kesadaran keuangan. Literasi finansial membantu Anda memahami kondisi keuangan dengan lebih baik. Anda dapat mengetahui di mana posisi keuangan Anda saat ini dan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya. Kesadaran ini mencakup kemampuan untuk melacak pendapatan, pengeluaran, serta mengidentifikasi peluang untuk menabung atau berinvestasi. Kedua, mengambil keputusan keuangan yang bijak. Saat dihadapkan pada berbagai pilihan, seperti membeli rumah, berinvestasi, atau merencanakan liburan, literasi finansial memberikan kerangka berpikir yang rasional. Anda dapat menganalisis pro dan kontra dari setiap keputusan berdasarkan data keuangan Anda. 3. Memperkuat ketahanan finansial. Situasi darurat seperti kehilangan pekerjaan, bencana alam, atau kebutuhan medis mendesak seringkali mengguncang stabilitas keuangan. Dengan kemampuan literasi finansial, Anda dapat mempersiapkan dana darurat yang memadai untuk menghadapi situasi ini tanpa harus mengorbankan rencana jangka panjang Anda. Lalu ada prinsip literasi finansial. Pertama, menghasilkan. Menghasilkan pendapatan menjadi langkah pertama dalam literasi finansial. Hal ini mencakup pendapatan aktif, seperti gaji dari pekerjaan, dan pendapatan pasif, seperti keuntungan dari investasi atau royalti. Literasi finansial membantu Anda menemukan cara untuk meningkatkan pendapatan, misalnya dengan mengembangkan keterampilan baru, berinvestasi, atau memulai bisnis. Kedua, menabung dan investasi. Menabung adalah langkah dasar untuk membangun keamanan finansial. Namun, menabung saja tidak cukup untuk mencapai tujuan jangka panjang. Literasi finansial mendorong Anda untuk berinvestasi, karena investasi memberikan peluang untuk melipat gandakan uang. Anda dapat memilih antara berbagai instrumen investasi, seperti saham, obligasi, atau reksadana berdasarkan tujuan keuangan dan profil risiko Anda. Ketiga, melindungi. Proteksi finansial merupakan bagian penting dari literasi finansial. Salah satu cara untuk mendapatkan proteksi finansial yang kuat adalah dengan memiliki asuransi yang tepat. Sebagai contoh, Anda dapat memilih asuransi kesehatan, jiwa, atau properti untuk dapat melindungi aset dan pendapatan dari risiko yang tidak terduga. 4. Belanja. Belanja dengan bijak menjadi kunci untuk mengelola keuangan dengan efektif. Literasi finansial mengajarkan Anda cara membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dengan membuat prioritas belanja, Anda dapat menghindari pengeluaran impulsif dan memastikan bahwa uang Anda digunakan untuk hal-hal yang penting. Dan kelima yang terakhir, meminjam. Meminjam uang dapat menjadi strategi yang bermanfaat jika digunakan dengan bijak. Literasi finansial membantu Anda memahami kapan meminjam uang menjadi keputusan yang tepat, atau kapan sebaiknya dihindari. Anda juga akan belajar bagaimana mengevaluasi bunga pinjaman dan membuat rencana pembayaran yang realistis. Kemudian ada manfaat literasi finansial. 1. Pengelolaan keuangan yang lebih baik. Literasi finansial memberi Anda kemampuan untuk membuat dan mengikuti anggaran yang realistis. Anda dapat melacak pengeluaran harian, mengidentifikasi area yang perlu dihemat, dan memastikan bahwa setiap pengeluaran selaras dengan tujuan keuangan Anda. Dengan demikian, Anda dapat menghindari pemborosan dan memanfaatkan uang dengan lebih bijak. Kedua, mengurangi resiko keuangan. Dengan memahami resiko dan imbal hasil dari setiap produk keuangan, Anda dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi. Misalnya, Anda dapat memilih investasi yang sesuai dengan profil risiko Anda, seperti saham untuk pertumbuhan jangka panjang atau obligasi untuk stabilitas. Selain itu, literasi finansial membantu Anda mengenali tanda-tanda penipuan keuangan dan lain sebagainya, sehingga Anda dapat menghindari yang dikenal dengan investasi bodong. Ketiga, meningkatkan kemampuan berinvestasi. Investasi adalah alat penting untuk mencapai kebebasan finansial. Dengan literasi finansial yang baik, Anda akan mengetahui berbagai prinsip-prinsip dasar investasi, seperti diversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko, analisis pasar, dan pemilihan instrumen investasi yang tepat. Dengan pengetahuan ini, Anda dapat memaksimalkan potensi keuntungan tanpa mengambil risiko yang besar. Keempat, memfasilitasi perencanaan pensiun lebih matang. Perencanaan pensiun memerlukan strategi jangka panjang yang didukung oleh literasi finansial. Anda dapat memilih produk pensiun yang sesuai, seperti dana pensiun atau investasi properti, untuk memastikan bahwa Anda memiliki sumber penghasilan yang cukup saat tidak lagi bekerja.
Dampak rendahnya literasi finansial. Rendahnya literasi finansial menyebabkan seseorang tidak memahami cara mengelola uang secara bijak. Hal ini membuat pengeluaran sering tidak terkontrol dan lebih besar daripada pendapatan. Seseorang juga menjadi mudah tergoda untuk berutang tanpa memahami resiko bunga dan kewajiban pembayaran. Selain itu, rendahnya pemahaman keuangan membuat seseorang rentan terhadap penipuan, seperti investasi bodong dan pinjaman ilegal. Kurangnya kebiasaan menabung dan perencanaan keuangan juga menyebabkan seseorang tidak siap menghadapi kebutuhan mendesak di masa depan, sehingga dapat menimbulkan masalah ekonomi dan menurunkan kesejahteraan. Contoh-contoh literasi finansial di kehidupan sehari-hari. 1. Menabung uang saku di bank. 2. Mengatur pengeluaran harian. 3. Membantu catatan keuangan pribadi. 4. Menggunakan dompet digital secara bijak. 5. Berinvestasi kecil, misalnya reksadana atau tabungan emas. 6. Menghindari investasi bodong. 7. Mengelola utang. 8. Dan terakhir, memahami produk keuangan. Kesimpulannya, literasi finansial sangat penting dalam mencapai kehidupan yang stabil dan sejahtera. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip literasi finansial, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih bijak, menghindari resiko yang tidak perlu, dan mempersiapkan masa depan yang lebih cerah. Selain itu, literasi finansial juga memiliki peran besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sekian penjelasan saya tentang literasi finansial. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang belibet dan terulang-ulang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.